Baik, selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal, tapi sekarang ada yang beda. Kita ada kabar-kabar katanya TPS 2020 sebagian menggunakan bahasa Inggris khususnya di kuantitatif. Kita akan langsung bahas soalnya saja, seperti apa modelnya dan bagaimana kita membaca bahasa Inggris dalam model soal kuantitatif ya. Oke, langsung saja outline pembahasan pada video kali ini, penggunaan bahasa Inggris untuk bab geometri, reviewnya juga. Kita juga akan bahas tentang fungsi dan juga pencacahan. Nanti metodenya kita akan menerjemahkan langsung soal bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita ingatkan lagi nih, kalau teman-teman mau belajar soal mode skolastik dalam bahasa Inggris, teman-teman dapat mencari di open source di Google. Ini soal yang kita tampilkan berasal dari sini ya. Jadi soal SAT adalah ujian masuk S1 kalau di US. Kemudian kepastiannya nih, kepastian apakah jadi menggunakan bahasa Inggris pada sebagian soal kuantitatif itu hanya ditentukan dari LTMPT, bersumber langsung dari LTMPT. Kita di sini cuman latihan aja, siapa tahu di berbagai kesempatan nanti ternyata beneran bahasa Inggris, atau teman-teman emang ingin langsung ikut SAT nanti. Kemudian metode atau materi soal yang kita tampilkan selanjutnya ini belum tentu semuanya keluar di TPS, jadi tetap berpandu pada rambu-rambu soal TPS yang berpotensi untuk keluar. Oke, langsung saja kita punya soal geometri. In the figure above, AB and CD are parallel. What is X in terms of Y and Z? Kita sekarang akan terjemahkan dulu per kata-kata sulit. Figure itu gambar, above itu di atas, kalau lawannya below di bawah. Parallel itu sejajar, ya. In terms of dinyatakan dalam. Sehingga kalau kita artikan secara keseluruhan, in the figure above AB and CD are parallel, pada gambar di atas garis AB dan CD itu saling sejajar. Lalu berapa X dinyatakan dalam Z? Ini optionnya tidak kita tampilkan, tapi di optionnya menyatakan ditanyakan sudut X ini bukan dalam bentuk angka, tapi variabel Y dan Z. Kurang lebih seperti itu. Ini masih gampang. Sekarang lanjut ke soal geometri kedua. Masih sama, the figure itu gambar, above itu di atas. Square itu pasti persegi, sisi-sisinya sama. Kalau rectangular itu kotak atau segi empat, dan tidak harus sisi-sisinya sama. Region itu daerah, divided into dibagi menjadi, area itu luas, respectively itu berturut-turut. Sehingga kalau kita bahasakan secara total, the figure above shows a square region divided into 4 rectangular regions. Gambar di atas ditampilkan sebuah persegi dibagi menjadi 4 daerah segi 4 ya. 3 diantaranya memiliki luas atau area 5x dan X kuadrat, respectively berturut-turut ya. Jika luas MNOP adalah 64, berapakah luas dari square persegi QROS? Nah, teman-teman perlu membedakan rectangular dan square. Kalau square sudah jelas persegi, jadi itu adalah sebuah petunjuk ya. Oke, berikutnya kita punya soal ketiga. Kita punya vocabularies, rectangle segi 4, rotated itu diputar, side itu sisi, generates menghasilkan, dan cylinder itu tabung. Sehingga kalau kita bahasakan, apabila if rectangle ABCD segi 4 ABCD kepada gambar di atas is rotated diputar terhadap sumbunya sisi AB, akan menghasilkan silinder atau tabung dengan volume berapa. Nah, itulah maksud dari soal yang ditampilkan pada soal ketiga ini.
Oke, sekarang kita bahas soal yang keempat. Kita punya segitiga nih. In the figure above, ya, sudut segitiga ABC, bla bla bla. Kita bahas dulu. Di sini kita punya right angle itu sudut siku-siku, ya. Length itu panjang, side itu sisi. Measure di sini pengukuran, maksudnya pengukuran sudutnya. Nah, di sini ada note-nya, not figure, not drawn to scale. Maksudnya gambar ini tidak untuk menjadi skala, atau gambar ini tidak diskalakan. Jadi jangan berpatokan pada gambar ini atau diukur manual gitu, jangan. Nah, kalau kita bahasakan pada gambar di atas, segitiga ABC memiliki sudut siku-siku di C. Jika panjang AC adalah 10 dan pengukuran sudut BAC adalah 22 derajat, berapa panjang BC gitu ya. Nah, soal kelima semakin sulit. Di sini kita punya vocab. Inscribed itu ada di dalam, circle itu lingkaran yang jelas, dan shaded region ini daerah yang diarsir. Nih soal yang diarsir sering keluar di Indonesia. Sehingga kalau kita bahasakan segi 4 ABCD terletak di dalam lingkaran seperti yang ada di atas. Jika panjang sisi AB adalah 5 dan panjang BC adalah 12, berapa luas dari daerah yang diarsir gitu ya. Oke, tidak ada masalah. Geometri ini karena makin sulit aja nih. Kita punya vocabs itu plane itu bidang. Kalau XY plane berarti bidang XY dalam koordinat XY. Lie on itu terletak di, perpendicular itu tegak lurus, intersect berpotongan, point itu titik ya. Sehingga kalau kita bahasakan in the XY plane, pada bidang XY, titik dengan koordinat 0,-5 dan 6,-2 terletak pada garis L. Garis P memuat titik dengan koordinat -5,0 dan tegak lurus dengan garis L ya. Ini sebuah petunjuk berapa koordinat X di mana garis L dan P saling berpotongan. Nah, ini sebuah petunjuk yang sangat jelas, tapi ini perlu mengetahui bahasa Inggrisnya. Kalau nggak tahu agak bingung memang. Kita akan review vocabs untuk bab geometri dan tidak mungkin akan keluar di akan keluar di bab lain. Kita punya rectangle itu segi 4, square itu persegi, circle lingkaran, triangle segitiga, parallelogram itu jajar genjang, trapesium sama, rhombus itu untuk belah ketupat, kon kerucut, silinder itu tabung ya, poin itu titik ya. Oke. Kemudian kita punya properti line itu garis, area itu luas, perimeter itu keliling, region itu daerah, length panjang, shaded ini diarsir, side itu sisi, arc busur, angle itu sudut, radius itu jari-jari, dan plane itu bidang. Above atas, below bawah ya, gampang ini kali ini. Nah, sekarang sifat-sifat. Right angle itu sudut siku. Kita punya acute angle itu sudut lancip, dan obtus itu sudut tumpul. Paralel sejajar, intersect itu memotong atau mengiris bisa juga. Perpendikular tegak lurus, dan coincide berimpit. Ini teman-teman boleh screenshot. Lain-lain misalnya figure gambar, in terms of itu dinyatakan dalam, respectively berturut-turut, lie on terletak di. Kita punya soal bab fungsi nih sekarang. Bagaimana kita akan membedahnya? Kita punya vocab baru nih, vocab yang lumayan berlainan dengan yang geometri. Sum itu jumlah, product itu hasil kali, roots akar-akar ya, seperti akar pohon, root. Quadratic equation itu berarti persamaan kuadrat, equation itu persamaan, following itu maksudnya berikut ini. Sehingga kalau kita bahasakan jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat ini adalah 5. Jumlah itu maksudnya alfa plus beta ya. Dan hasil kalinya atau A kali beta itu min 6. Manakah di antara berikut ini yang dapat menjadi persamaan kuadratnya? Jadi kita punya hasil kali dan jumlah akar-akarnya. Kita akan mencari berapa persamaan kuadrat baru. Ini rumusnya ada di persamaan kuadrat, cukup mudah saya kira ya.
Nah, oke, kita punya soal kedua. Kita di sini akan punya vocabs. Statement itu pernyataan, true itu benar ya, kalau salah false. Plain, bidang. Exactly, persis ya. Infinite, tak hingga. Kita akan bahas ini. Jika fx sama dengan x plus 3 dan gx adalah sekian, which of the following statement, manakah di antara pernyataan berikut yang benar, are true, about the graphs, tentang grafik f dan g pada bidang xy. Pilihan 1, 2, 3. 1. Exactly same, sama persis. Kemudian yang kedua, are the same except when x sama dengan 3. Grafiknya sama kecuali saat di x sama dengan 3. Dan yang ketiga, the graphs have an infinite number of points in common. Maksudnya grafik ini memiliki tak hingga titik yang bersama-sama atau sama persis. Jadi maksudnya grafik ini berimpit ya. Oke, soal ketiga. Ini bukan ke fungsi, sebenarnya ini lebih ke teori bilangan. Konsekutif itu berurutan, odd number ganjil, even itu genap, triplet itu pasangan 3 buah bilangan, prime itu prima. Nah, jenis bilangan yang lain seperti natural number itu bilangan asli, whole number bilangan cacah, dan integer bilangan bulat. Entirely maksudnya seluruhnya. Kalau kita translate, bilangan 3, 5, 7 adalah 3 bilangan ganjil berurutan yang prima. Ya. Berapa banyak triplet atau pasangan dari 3 bilangan ganjil juga yang berurutan, yang lebih dari 1, greater than 1, consists entirely of primes, di mana 3 bilangan ganjil yang berurutan tersebut prima semua. Berapa banyak? Nah, oke, sekarang kita soal pencacahan. Kita punya satu contoh, kita punya vocab respectively itu berturut-turut, possible mungkin. Sehingga kalau kita bahasakan ini, kita punya himpunan X, Y, dan Z. Sebelum 1990, kode area telepon di Amerika punya 3 digit nomor ya, yang tersusun oleh huruf X, Y, Z. Sekarang kita punya himpunan X, Y, Z. Dipilih digit-digit X, Y, dan Z secara berturut-turut. How many possible area codes? Berapa banyak kode area yang mungkin? Itu menjawabnya menggunakan pencacahan ya, yang berkali-kali ini. Secara umum tipsnya, kuasai kosakata populer. Jangan terpaku menerjemahkan per kata. Lihatlah ke arah mana soal akan membawa kita. Jadi tanpa harus mengerti seluruh kosakata pun, kita sebenarnya bisa menjawab soalnya hanya dengan melihat yang diketahui serta melihat opsi jawaban, juga variabel yang ditanyakan atau tersedia di dalam option ya. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin kita akan bahas soal lagi nih yang bahasa Inggris. Tunggu saja videonya di TTL Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bagikan pada teman-teman yang Anda sayangi. Jangan lupa ikuti sosmed kami lainnya. Kalau mau masuk grup juga bisa, itu di Telegram. Pokoknya video kita tuh sangat lengkap, sangat worth it ya. Jadi jangan ragu untuk subscribe. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.